Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 3 Oktober 2022. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu di dunia ini ada kebaikan dan kejahatan. Dari dua hal ini, tujuan hidup kita adalah memperoleh hidup yang kekal. Maka bagaimana caranya supaya kita dapat mencapai hidup yang kekal dengan dua situasi yang ada, yang baik dan yang jahat? Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, seorang pemuda bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus mengajarkan bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu dua hal, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Bagaimana mengasihi Allah? Mengasihi Allah dikatakan oleh Yesus dengan sekuat hati kita. Hati kita selalu terarah kepada Allah, Sang Sumber kehidupan. Bagaimana disposisi hati kita selalu berada di dalam jalan Tuhan. Yang kedua adalah dengan segenap jiwa. Kita tahu bahwa Roh Allah itu selalu bersatu dengan jiwa kita di dalam tubuh kita ini. Maka tubuh dan jiwa itu bersatu. Namun yang terpenting adalah bagaimana jiwa kita selalu berusaha berjuang untuk bersatu dengan Roh Allah. Namun nyatanya kadang-kadang kita mengalami kegagalan, yaitu kita selalu jatuh dalam dosa, dalam ketidaksetiaan, bersatu dengan Roh Allah sebagai Sang Sumber kehidupan kita, yang tadi diwadahi dengan hati kita yang diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah dengan segenap kekuatan jiwa dan raga kita tadi. Selain jiwa tadi yang bersatu dengan Allah, yang selalu jatuh dalam dosa, namun juga dengan segenap kekuatan kita, termasuk juga raga kita. Bagaimana setiap hari kita beraktivitas. Dalam aktivitas itu, tentu kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal ragawi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, untuk mencari kebahagiaan secara duniawi, tetapi juga raga kita diharapkan mencari hal-hal yang surgawi, yang rohani, supaya tadi cita-cita untuk memperoleh hidup yang kekal dapat terwujud. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu tidak cukup dengan tiga hal tadi, tetapi juga harus dilengkapi dengan akal budi. Kita tahu akal budi adalah kekasan yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia, tidak kepada makhluk yang lain. Maka akal budi inilah yang sebetulnya berperanan sangat penting untuk tadi mewadahi ketiga hal, yaitu hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dengan akal budi kita, maka hati selalu kita arahkan kepada Allah. Namun nyatanya seringkali kita juga jatuh ke dalam ketidaksetiaan, keterpisahan dengan Allah. Akal budi juga selalu menuntun jiwa kita, menyadarkan jiwa kita untuk selalu bersatu dengan Roh Allah. Tetapi nyatanya juga jiwa kita kadang-kadang lemah, dan akhirnya lagi-lagi kita jatuh ke dalam dosa atau ketidaksetiaan kepada Allah. Maka tadi diandaikan bahwa mengasihi Allah dengan segenap kekuatan hati, jiwa, kekuatan, dan juga akal budi sudah kita lakukan. Kadang-kadang kita merasa semuanya itu sudah cukup, sudah rajin pergi ke gereja, rajin berdoa, membaca kitab suci. Bulan ini merupakan bulan Rosario. Mungkin setiap hari kita menghadiri doa Rosario di lingkungan
atau setidak-tidaknya bagi mereka yang tidak bisa ke lingkungan, yang sakit, yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu hanya rosario di rumah. Mungkin sudah kita lakukan doa dengan baik dan juga kebaktian pada Allah dengan baik, misa dengan baik, tetapi ada hal lain yang masih kurang, yaitu mengasihi sesama. Maka bagaimana caranya untuk bisa mengasihi sesama? Yesus hari ini memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ada 3 orang ditampilkan dalam perumpamaan itu, yaitu orang Samaria, orang Lewi, dan juga seorang imam. Menghadapi satu situasi, yaitu sesama yang sedang menderita, yang dirampok, yang jatuh, pingsan, dan mengalami luka-luka berat. Mana yang paling menjadi sesama dalam perumpamaan itu? Seorang pemuda tadi diajak merefleksikan dirinya berperan sebagai orang yang mana? Apakah menjadi orang Samaria, menjadi orang Lewi, atau menjadi seorang imam? Menghadapi sesama yang menderita. Maka ternyata orang Samaria lah yang menjadi penolong bagi orang yang tadi kesusahan atau yang mengalami perampokan dan tidak berdaya. Padahal orang Samaria adalah orang yang dimusuhi, orang yang disingkirkan. Ternyata orang Samaria itu juga baik hati. Tidak selamanya orang yang jahat itu menjadi jahat. Dan demikian juga orang yang baik tidak selamanya menjadi baik. Tetapi kita selalu diarahkan untuk menjadi baik. Maka pilihan-pilihan itulah yang ditawarkan oleh Allah. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama tadi, mengabdi Tuhan dengan hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Selain itu mesti kita lengkapi dengan mengasihi sesama kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka dengan kekuatan kasih itulah kita dapat mengalahkan kejahatan di dalam diri kita dan juga di dalam hidup kita bersama, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, mari kita terus berusaha mewujudkan kasih kita lebih dalam lagi untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati.